Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fania Zakadania akan menjelaskan dari buku Ta'limul Muta'alim fi Thoriqit Ta'allum. Bab Finniyah fi Halit Ta'allum. Pertama-tama saya akan membaca keseluruhan bab ini dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, saya akan mulai menjelaskannya dari kalimat per kalimat. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan semuanya dalam satu rangkum. Bismillah. Faslun fin niyyah fi halit ta'allum. Summa la budda lahu minan niyyah fi ta'allumil ilmi. Id an-niyyah hiya al-aslu fi jami'il af'ali. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Hadithun sahihun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahi wa daral akhirah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya'id din wa ibqa'il islami fa inna baqa'al islama bil ilmi wa la yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Wa ansyada syaikhul imamul ajalu burhanuddin sahibul hidayah li ba'dihim, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutamassiku. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku wa yanwi bihi syukra ala ni'matil akli wa sihhatil badani wa la yanwi bihi ikbalan nasi alaihi wala istijlaba hutamid din wala istijlaba hutamid dunya wal karamati inda sultan wa ghairihi. Wa qala Muhammad bin Hasan, law kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqatahum wa tabarra'tu an walaihim faman wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qalla man yarghabu fi ma indan nas. Ansyadana asy-syaikhul imamul ajallu al-ustad Qawamaddin Hamadu bin Ibrahim bin Ismail as-Saffari al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimatullahi syi'ran. Man talabal ilma al-ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Allahumma illa idza talabal hayata lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa tanfidhil haqqi wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsirin fala yasrifahu ila dunya al-hakiratil qalilatil faniyati. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dunya fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi innaha la asharu min harut wa marut. Hiya ad-dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minadz zalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudilla nafsahu bitamai fi ghairil matama'a wa yataharraza amma fihi madallatal ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'an wa tawadu'i bainat takabburi wal madallatu wal iffati kadzalika wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Ansyadani asy-syaikhul imamul ustadzu Ruknuddin al-ma'ruf bil adib al-mukhtar rahimatullahi syi'ran li nafsihi.
Inna tawad Inna tawadu'a Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amis syaki am kaifa yuftamu umrahu aw ruhahu yaumin nawa mustafillun aw murtaki wal kibriya'u li rabbuna sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Qala Abu Hanifah rahimatullahi alaihi li ashabihi azzamu amaimakum wa wassa'u akmamakum wa innama qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah rahimahullahu li Yusuf bin Khalidis Sumti rahimatullahi alaihi indar ruju'i ila ahlihi wa iyalihi wa yujadu man yatlubuhu. Faqad kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin wal a'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallaha ruhahul aziz amroni bikitabatihi indar ruju'i ila baladi wa katabtahu wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minha. Sekarang saya akan menjelaskan per kalimat. Jadi, secara garis besar, bab ini tuh membahas 8 hal. Yang pertama, bahwa niat itu merupakan dasar dari segala amal, termasuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, niat yang salah itu bisa membuat amal sebesar apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya menjadi amal dunia dan tidak akan bernilai akhirat atau menambahkan pahala. Kemudian yang ketiga, seorang penuntut ilmu itu harus benar-benar berniat. Yang pertama, mengharapkan ridho Allah. Kedua, menghilangkan kebodohan diri dan orang lain. Yang ketiga, menghidupkan agama. Yang keempat, melestarikan ajaran Islam. Dan yang terakhir, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan. Kemudian yang keempat, tidak boleh menuntut ilmu untuk kedudukan dunia, kehormatan, jabatan, pujian, atau kemewahan, dan benar-benar hanya mengharap ridho Allah saja. Kemudian yang kelima, para ulama telah menekankan sifat zuhud, tawadu, tidak tamak, tidak riya, dan tidak sombong dalam belajar. Kemudian yang keenam, orang akan merasakan manisnya ilmu, dia tidak akan tergoda oleh harta orang lain. Kemudian yang ketujuh, menuntut ilmu dengan niat buruk akan menghinakan diri, bahkan merusak agama. Kemudian yang kedelapan, para ulama menjaga akhlak mereka dari hal-hal yang merendahkan martabat keilmuan. Oke, sekarang kita bahas kata pertama, summa labudda lahu minan niyyah fi ta'allumil ilmi. Kata itu berarti kemudian wajib baginya untuk memiliki niat ketika sedang belajar ilmu. Jadi di sini sudah ditekankan dari awal bab ini bahwa ketika kita ingin menuntut ilmu, kita harus memiliki niat terlebih dahulu. Karena segala hal itu memang dimulai dari niat. Tapi niat yang dipakai bukanlah niat yang buruk. Misalkan, aku ingin belajar supaya bisa mengalahkan dia. Itu adalah niat yang buruk. Niat yang baik seperti aku ingin belajar untuk menambahkan ilmuku dan mendapatkan ridho dari Allah di dunia maupun di akhirat ini. Seperti itu. Kemudian an-niyah hiya al-aslu fi jami'il af'al. Di sini arti dari kalimat ini adalah
karena niat itu merupakan pokok dari segala keadaan. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, hadisun sahihun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah dikatakan Rasulullah dalam hadis sahihnya, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan itu diawali dengan niat. Dari tiga kalimat tersebut dapat menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu harus didasarkan dari niat yang baik, dan sebelum melakukan sesuatu harus berniat terlebih dahulu, karena itu juga termasuk dalam hadis Rasul. Kemudian paragraf kedua, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Paragraf ini menjelaskan bahwa banyak amal yang tampak seperti amal akhirat, tetapi jika niatnya itu diawali dengan riya, hanya semata-mata mencari dunia, atau hanya ingin dipuji orang lain, maka amal itu akan berubah menjadi amal dunia saja dan tidak akan bernilai di akhirat. Sebaliknya, amal dunia itu bisa bernilai akhirat jika diniatkan dengan ikhlas. Sama halnya dengan belajar. Jika niatnya mencari ridho Allah, maka itu disebut ibadah. Tetapi jika niatnya untuk mencari harta, jabatan, popularitas, maka belajar itu hanya semata-mata menjadi pekerjaan dunia saja. Kemudian, wayam bagi an yanwiyal muta'allimu fi talabil ilmi ridho Allahi wa daral akhirah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa iyyaiddin wa ibqa'il islami fa inna baqa'al islama bil ilmi wa la yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Di sini dijelaskan bahwa para penuntut ilmu itu harus mempelajari niat yang benar. Yang pertama, ridho Allah, untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, darul akhirah, mendapatkan tempat di akhiratnya. Kemudian, wa izalatal jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Kemudian, wa ansairil juhali, dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Wa ihyaiddin, menghidupkan ilmu agama yang zaman sekarang itu sudah mulai banyak terlupakan. Kemudian wa ibqa'il islami fa inna baqa'al islama bil ilmi, melestarikan Islam, karena sesungguhnya cara melestarikan Islam itu dengan ilmu. Kemudian di sini tidak diperbolehkan berniat untuk zuhud. Dan bertakwa kepada orang, dan arti wa taqwa ma'al jahli ini, dan menjadi orang yang bodoh. Kemudian wa ansyada asy-syaikhul imamu al-jallu burhanuddin sahibul hidayah li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutamassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Dari sini Syekh Burhan telah mengutip syairnya yang berarti, orang yang tekun tetapi bodoh, maka bahaya kebodohannya akan lebih besar daripada manfaat ketekunannya. Maksudnya, jika seseorang itu rajin beribadah, tapi ilmunya itu salah atau melenceng, maka ia dapat merusak.
Kemudian wayanwiya bihi syukra ala ni'matil akli wa sihhatal badani wala yanwi bihi iqbalan nasi alaihi wala istijlaba hutamid dunya wal karamati inda sultan wa ghairihi. Di sini dijelaskan tentang kita harus bersyukur atas segala nikmat akal kita, di mana penuntut ilmu seperti kita ini dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah banyak-banyak karena telah diberikan akal dan kesehatan sama Allah. Dan jangan sampai kita belajar itu hanya untuk kepentingan dunia. Dan juga jangan menuntut ilmu itu hanya demi kehormatan di depan banyak orang-orang tinggi seperti pejabat, raja, presiden, dan lain-lain. Waqala Muhammad bin Hasan, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi, la'ataqtahum wa tabarra'tu an walaihim. Faman wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qala man yarghabu fi ma indan nas." Nah, paragraf ini menjelaskan tentang keindahan ilmu dan manisnya ilmu, di mana orang yang merasakan lezatnya ilmu itu tidak akan tertarik sama sekali dengan berlomba-lomba dengan harta orang lain. Kemudian di bawahnya ansyadana asy-syaikhul imamul ajalu ustadzu Qawamaddin Hammadu bin Ibrahim bin Ismail as-Saffaril Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimatullah syi'ran. Man talabal ilma al-ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Nah, syair yang disebutkan oleh Syekh Imam Muhammad ini yang menyampaikan kepada Abu Hanifah. Di sini syairnya berarti, barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, maka ia akan meraih keberuntungan. Dan barang siapa yang menuntut ilmu demi kedudukan dunia, maka ia hanya akan mendapat sedikit keuntungan. Maksudnya, ilmu itu untuk ibadah, bukan alat untuk berlomba-lomba. Kemudian selanjutnya itu terdapat doa. Allahumma illa idza talabal hayata lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa tanfizil haqqi wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Doanya itu berarti, ya Allah, jika Engkau rendahkan para ulama karena kecintaan kepada dunia, maka Engkau telah menjadikan mereka hina dan tidak mampu menegakkan amar makruf dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jika diartikan lebih singkat, maka artinya ulama yang mencintai dunia itu tidak bisa menegakkan kebenaran di jalan Allah. Kemudian wa yambaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin fala yasrifahu ila dunya al haqiratil qalilatil faniyati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqud dunya fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innaha la asharu min harut wa marut. Di sini dianjurkan kepada para penuntut ilmu itu agar memikirkan doa di atas tadi. Dan belajarlah dan menuntutlah ilmu itu dengan bersungguh-sungguh. Karena kalau sudah bersungguh-sungguh maka tidak akan lagi terbuai dengan kehidupan dunia yang fana dan hina ini. Di sini juga dijelaskan bahwa dunia itu hanya sedikit. Maka orang-orang yang terpikat kepada dunia itu akan disebut sebagai hina. Jika seseorang itu belajar demi dunia, maka ilmunya akan menjadi hina dan hidupnya bingung tanpa petunjuk. Kemudian
Dari sini hiya adunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minal dalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Nah, ini arti dari syair tadi, yang dunia itu sedikit dan orang yang terpikat padanya itu adalah hina. Kemudian teks selanjutnya, wa yambaghi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairil matama'a wa yataharraza amma fihi madzallatal ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'an wa tawadu'i baina takabbur wal madzallatu wal iffati kadzalika wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Sampai akhir semuanya itu menjelaskan tentang akhlak penuntut ilmu, di mana para penuntut ilmu itu diwajibkan untuk memiliki akhlak-akhlak berikut ini. Yang pertama, alla yudhilla nafsahu bitama'i fi ghairil matama'ah. Penuntut ilmu itu agar bisa menjaga diri dari hawa nafsu atau ketamakan dari hal-hal yang mendapatkannya. Kemudian wa yataharraza amma fihi madzallatal ilmi wa alihi wa yakuna mutawadi'an. Dan penuntut ilmu itu diharapkan untuk menjadi orang yang tawadu, menjaga martabatnya, kemudian menjauh dari perilaku rendah dan tidak berharap kepada dunia. Kemudian inti dari semua kalimat-kalimat di atas itu bahwasannya bahwa niat itu adalah fondasi dari suatu ilmu, dan menuntut ilmu itu merupakan ibadah besar yang meninggikan derajat seseorang. Tetapi ilmu juga bisa menjadi penyebab kehinaan seseorang jika diniatkannya itu demi dunia. Dan penuntut ilmu itu harus memiliki sifat tawadu, zuhud, ikhlas, sabar, tidak tamak, dan dapat menjaga akhlaknya. Karena ilmu yang bermanfaat itu lahir dari niat yang lurus dan hati yang bersih. Kemudian kita ulas lagi. Tadi disebutkan bahwa niat itu adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu. Kenapa niat itu bisa menjadi fondasi utama untuk ilmu? Ada beberapa alasan kenapa niat itu menjadi fondasi utama. Yang pertama, karena niat itu adalah al-asl atau akar dalam seluruh amal perbuatan manusia. Yang kedua, tanpa niat itu amal atau perbuatan kita ini akan menjadi aktivitas kosong yang tidak akan mempunyai nilai ibadah. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang menuntut ilmu, ia itu sedang melakukan amal ibadah, maka niatnya harus dibenarkan. Di sini ditegaskan bahwa belajar itu bukan hanya proses intelektual, tetapi juga ibadah spiritual. Kemudian hadis innamal a'malu binniyat ini menjadi pokok atau dasar dari niat. Hadis ini menjadi pondasi dari seluruh pembahasan bab ini. Maknanya itu ada banyak juga. Yang pertama, setiap amal dikembalikan pada niatnya. Yang kedua, amal yang sama bisa bernilai akhirat atau dunia tergantung motivasi kita. Seperti tadi contohnya, kalau kita belajar untuk menjadi orang alim akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita belajar untuk dipuji, untuk berlomba-lomba mengalahkan orang lain, itu maka akan dosa. Hadis ini menegaskan bahwa nilai amal itu bukan pada bentuk luar, tetapi pada tujuan batinnya. Kemudian ada sabda Nabi yang kamin amalin ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa banyaknya amal itu kelihatannya amal akhirat, tetapi sebenarnya itu hanya semata-mata amal dunia saja. Artinya,
Orang itu bisa tampak rajin, tampak alim, tampak berjuang, tetapi mungkin dalam hatinya itu ia menginginkan kekaguman manusia, pangkat, harta, prestasi, dan popularitas. Sama halnya di zaman sekarang ini sudah banyak influencer-influencer atau selebgram yang menjadikan topik-topik ceramah atau yang bernilai agamis seperti itu hanya untuk mencari uang dan menilai pujian dari para followers-followersnya. Nah, jika seperti itu, maka amal perbuatannya dia itu akan kehilangan nilai ukhrawiyanya. Nah, pelajar yang belajar demi nilai tinggi, lomba atau pujian itu juga dapat kehilangan pahala jika niatnya tidak diluruskan dulu. Kemudian, jika amal dunia itu bisa bernilai akhirat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Misalkan nih, jika seseorang melakukan amal dunia tetapi dengan niatnya ikhlas, ikhlas untuk bekerja, menghidupi keluarganya, ikhlas untuk mengajar demi menolong orang lain, ikhlas untuk menulis demi menyebarkan syiar kebenaran, dan ikhlas untuk belajar sains demi kemaslahatan umat. Nah, maka amal itu akan bernilai ibadah. Jadi, di sini sangat ditegaskan bahwa niat itu dapat mengubah dunia menjadi ibadah atau tidak akan bernilai sama sekali jika niatnya tidak diluruskan. Kemudian, yang wayang bagi an yanwiyal muta'allimu, di sini para penuntut ilmu itu harus berniat mengharap ridho Allah, karena ini merupakan motif utama dari para penuntut ilmu, yaitu mengharap ridho Allah berarti belajar karena Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu, menjadikan ilmu sebagai jalan mendekat kepadanya, memandang belajar sebagai amal yang suci, bukan sekedar kegiatan akademis. Kemudian, para penuntut ilmu juga harus berniat menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Nah, kenapa? Karena ini merupakan fungsi edukatif utamanya. Ketika seseorang itu belajar, ia itu sedang mencabut kebodohan dari dirinya. Karena kebodohan itu merupakan salah satu musuh manusia yang paling besar. Orang bodoh itu bisa terjebak pada hal-hal yang merusak dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, belajarlah terus-menerus dan jangan pernah merasa pintar. Karena itu, belajar merupakan amar ma'ruf terhadap diri sendiri kita. Kemudian, niat menghilangkan kebodohan orang lain. Ilmu tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi para penuntut ilmu juga harus berniat nanti suatu saat akan mengajarkan ilmu kepada orang lain, akan menyebarkan kebenaran, akan membimbing keluarga dan masyarakat. Nah, ini sangat selaras dengan sabda Nabi yang sering kita dengar. Sampaikan dariku walau satu ayat. Kemudian niat menghidupkan agama, ihyaiddin. Kenapa? Agama itu akan mati jika kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu kita harus selalu belajar, karena belajar merupakan bagian dalam menghidupkan agama. Misalnya, mempelajari fikih supaya ibadah kita benar, dan supaya mengajarkan cara beribadah yang benar kepada orang lain. Kemudian mempelajari hadis supaya para sunnah nabi-nabi itu hidup. Kemudian mempelajari tafsir supaya Al-Quran lebih mudah dipahami. Kemudian mempelajari akhlak supaya masyarakat bermoral. Dengan begitu, ilmu menjadi pilar peradaban Islam. Kemudian, Ibu Qail Islam, fa inna baqa'al Islama bil ilmi. Niat melestarikan ajaran Islam. Para ulama itu menekankan bahwa ajaran Islam itu bisa hilang kalau tidak dipelajari terlebih dahulu. Dan banyak penyimpangan yang muncul karena orang itu tidak tahu dasar agama. Oleh karena itu, belajar itu merupakan salah satu bentuk penjagaan atau hifat terhadap agama. Kemudian, niat mensyukuri nikmat akal dan kesehatan. Itu ada di sini.
wa yanwiya bihi syukra ala nikmatil akli wa sihatil badani wa la yanwiya bihi iqbalan nasi alaihi wa la istijlaba hutamid dunya wal karamati indas sultan wa ghairihi. Syukur di sini diwujudkan dengan pertama menggunakan akal untuk memahami ayatnya. Kemudian menggunakan tubuh sehat untuk hadir belajar. Kalau tubuh kita sakit, kita tidak mungkin bisa belajar. Kemudian menggunakan waktu luang untuk meningkatkan diri. Karena sesungguhnya waktu kosong itu merupakan waktu yang paling berbahaya. Jadi, sebaik-baiknya menggunakan waktu luang itu untuk berproses meningkatkan diri kita dengan belajar terus-menerus. Karena belajar juga menjadi tanda terima kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan tubuh kita dengan sesempurna ini. Kita diberi akal supaya bisa pintar. Oke, kemudian tidak boleh menuntut ilmu demi dunia. Di sini menegaskan bahwa jangan belajar demi harta, jabatan, atau kedudukan. Contoh motif duniawi yang sering kita dengar atau ketahui yaitu yang pertama, aku ingin sekali belajar supaya bisa jadi orang terkenal. Aku ingin dihormati, aku juga ingin jadi pejabat, aku ingin menjadi influencer yang terkenal, aku ingin mengalahkan orang lain, dan aku ingin mendapatkan fasilitas dunia. Nah, ini merupakan niatnya yang tercela dan tidak boleh kita berniat seperti ini dalam belajar atau melakukan sesuatu. Kemudian, tidak boleh menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk naik pangkat. Sudah banyak ayat maupun hadis yang sangat keras terhadap orang-orang yang mencari kedudukan dengan ilmunya, menggunakan ilmu untuk kepentingan ambisinya, dan memperalat status ulama demi politik, ataupun memperalat status popularitasnya, maksudnya memperalat status agamisnya demi popularitas. Nah, ini merupakan tindakan menghinakan diri sendiri dan menghancurkan martabat ilmu. Kemudian, zuhud dan takwa harus menyertai ilmu. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu tidak bergantung pada dunia. Kemudian takwa itu merupakan takut kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi takutlah kepada Allah, bukan takut tidak dianggap orang lain di dunia ini, atau takut tidak populer, atau takut tidak ada yang percaya kalau diri kita pintar. Jadi takutlah kepada Allah saja. Menuntut ilmu yang tidak zuhud itu akan mudah silau terhadap dunia, akan mudah tertarik sama hawa nafsu, akan mudah berbohong demi kepentingan dunianya. Nah, jika ilmu tanpa takwa, maka itu disebut musibah, bukan keberkahan. Kemudian, orang yang tekun tapi bodoh itu lebih berbahaya daripada orang bodoh biasa. Nah, ini kalimat dari ulama yang artinya itu orang yang tekun ibadah tetapi ilmunya itu salah, itu dapat menyesatkan banyak orang. Ya, karena bisa bikin orang lain itu mengikuti ajarannya dan menambahkan dosa jariah. Kemudian orang bodoh biasa itu hanya merusak dirinya sendiri, tetapi orang bodoh yang rajin itu akan mudah terserat oleh hawa nafsu dan kelompok sesat. Oleh karena itu ilmu harus ada terlebih dahulu sebelum amal. Jadi diwajibkan kepada kita para penuntut ilmu untuk lebih banyak belajar, lebih banyak mencari ilmu supaya tidak menjadi bodoh sebelum kita menjelaskan kepada orang lain atau sebelum kita menciarkan kebenaran kepada orang lain. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi dosa jariah ataupun amal jariah untuk akhirat kita nanti. Kemudian, belajar itu harus disertai adab yang tinggi. Apa aja adab itu? Yang pertama, sopan terhadap guru. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, tidak berdebat tanpa ilmu.
Yang kelima, tidak pamer ilmu. Kemudian tidak menghinakan pendapat ulama. Karena ilmu tanpa adab itu hanya akan menjadi alat perusak. Jadi kita jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Kemudian, ilmu dapat menjadi fitnah jika tidak dibarengi kejujuran. Itu terdapat sini, Mafitsnatun. Ulama itu mengingatkan bahwa kebodohan itu fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutamassiku huma fitnatun. Nah, di sini para ulama mengingatkan bahwa kebodohan itu merupakan fitnah dan kepintaran tanpa iman itu juga fitnah yang lebih besar lagi. Maksudnya, orang bodoh itu bisa salah, tetapi orang pintar yang jahat itu bisa menipu satu negeri. Nah, benar kan jika bagaimana ada orang yang pintar tetapi dia ingin merusak suatu negeri, maka ia bisa saja menciarkan ucapannya, kemudian diikuti oleh satu negeri, maka akan bisa menghancurkan negeri itu. Kemudian, menuntut ilmu adalah bentuk amanah besar. Karena ilmu itu membawa tanggung jawab moral, tanggung jawab publik, tanggung jawab sosial. Dan karena itu penuntut ilmu harus siap mengemban amanah tersebut. Kemudian, penuntut ilmu harus menjaga diri dari sifat rakus. Rakus harta, rakus pujian, rakus kehormatan. Karena semuanya itu merusak hati dan menghilangkan cahaya ilmu. Dan membuat seseorang semakin hina. Para ulama sudah menegaskan bahwa ilmu tidak akan masuk pada hati yang kotor. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Kemudian, ilmu adalah kelezatan bagi orang yang merasakannya. Nah, ini termasuk tingkatan zauq, yaitu belajar itu menjadi suatu hal yang manis. Memahami itu menjadi sangat nikmat. Kemudian mengamalkan itu bikin kita menjadi lebih bahagia. Jika seseorang atau penuntut ilmu sudah mencapai tingkat zauq ini, maka harta orang lain itu tidak lagi menarik bagi dirinya. Dia hanya akan fokus pada ilmu yang didapat oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia juga tidak akan tersilaukan lagi sama keindahan dunia yang fana ini. Kemudian, ilmu untuk akhirat membawa keberuntungan, ilmu demi dunia membawa kerugian. Syair yang dikutip dari siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat akan mendapat keberuntungan, dan siapa yang menuntut ilmu demi dunia akan hina. Kembali lagi ke syair yang kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husniya min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Nah, syair ini merupakan prinsip besar bahwa ilmu itu bernilai ibadah jika tujuannya untuk akhirat, dan ilmu akan menjadi racun bagi penuntut ilmu jika tujuannya itu untuk dunia. Kemudian ilmu harus digunakan untuk membela kebenaran. Ilmu harus digunakan untuk membela kebenaran, bukan semata-mata untuk mencari popularitas, untuk mengikuti arus, mengikuti tren, menyenangkan para pejabat, dan menutupi kebatilan. Karena ilmu adalah cahaya yang harus melawan kegelapan. Kemudian, dunia itu merupakan permainan yang sedikit nilainya. Nih, ini kembali ke syair. Hiya ad-dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minadh dhalil. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Nah, syair yang dikutip ini berarti dunia itu sedikit dan orang yang terpesona padanya itu adalah orang yang hina. Di sini diajarkan bahwa jangan menjual ilmu itu demi dunia, karena dunia itu fana dan ilmu untuk dunia itu akan hilang bersama dunia tersebut. Kemudian para penuntut ilmu itu harus merenungi perjuangan mereka. Penuntut ilmu itu hendaknya tidak menyia-nyiakan waktu kosong, menghargai jerih payah sendiri, menjaga kesungguhan dan bersabar terhadap kesulitan.
tidak ada rasa insecure terhadap orang lain, dan karena ilmu yang diperoleh dengan susah payah itu tidak boleh dirusak dengan niat buruk atau penyakit-penyakit hati. Kemudian ulama punya akhlak tinggi yang menjaga martabat ilmu. Nah, kita para penuntut ilmu juga dituntut untuk mempunyai akhlak seperti para ulama, yaitu para ulama itu mempunyai akhlak seperti tidak mencari muka, tidak tamak, tidak merendahkan diri demi harta, tidak sombong, tidak meminta-minta kepada orang lain, dan tidak memperalat ilmu. Nah, oleh karena itu, kenapa para ulama itu sangat dihormati oleh banyak orang. Jadi kesimpulannya, niat yang lurus itu merupakan syarat mutlak keberkahan ilmu. Satu bab ini bermuara pada satu kesimpulan besar, yaitu niat merupakan pusat segalanya, dan belajar merupakan ibadah, dan ilmu tanpa niat yang benar adalah fitnah. Ilmu dengan niat yang benar adalah cahaya. Sekarang saya akan membacakan arti keseluruhannya. Arti keseluruhan bab ini. Oke. Niat dalam mencari ilmu. Kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini merupakan hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia, karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama, dan melestarikan Islam. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut. Orang yang tekun, beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya itu merupakan penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang-orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia, atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan para pejabat dan lainnya. Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya, dan akan kubebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Dan barang siapa yang dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari membacakan syairnya kepada Abi Hanifah. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, dan untuk melaksanakan kebenaran, serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu, supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan. Mereka kebingungan tanpa petunjuk. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan dunia. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya. Harus tawaduk dan tidak tamak pada harta dunia. Al-Ustadz Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adabi
mengalunkan gubahan syairnya. Tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Abu Hanifah berkata kepada para keluarganya, para sahabatnya, yaitu besarkan sorban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian supaya ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid Asimti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimakumullah. Sekarang saya akan menjelaskan keseluruhan dari penjelasan bab ini. Pembahasan ini dimulai dengan penegasan dari hadis sahih dari Rasul tadi, innamal a'malu binniyat, yaitu bahwa niat adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu. Sebagaimana ditegaskan para ulama, setiap amal dalam Islam tidak pernah lepas dari niat. Niat adalah al-asal, yaitu akar, dasar, dan landasan segala amal. Maka, apabila seseorang memasuki perjalanan mencari ilmu, ia harus meluruskannya terlebih dahulu. Karena, tanpa niat yang benar, semua amal dapat berubah menjadi aktivitas yang tidak bernilai di sisi Allah. Nah, dasar terkuat dari pembahasan ini merupakan hadis Nabi Muhammad disebutkan. Hadis ini menjelaskan bahwa amal tidak dinilai dari bentuk luarnya, tetapi dari tujuan batinnya. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang tampak sama, namun nilainya berbeda secara drastis karena niatnya berbeda. Disinilah inti pembahasan niat dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu bisa menjadi ibadah yang agung atau bisa menjadi dosa yang besar, tergantung niat penuntut ilmunya. Hadis lain menegaskan bahwa banyak amal yang kelihatannya amal akhirat, tampak mulia, tampak ibadah, tapi sebenarnya hanyalah amal dunia karena dilakukan dengan niat duniawi. Seperti mengharap pujian orang lain, mengharapkan kedudukan, mengharapkan popularitas, dan demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, banyak amal dunia yang tampak duniawi tetapi berubah menjadi amal akhirat karena diniatkan untuk kebaikan, kemaslahatan, dan keikhlasan. Oleh karena itu, niat memiliki kekuatan untuk mengubah hakikat amal. Amal baik bisa menjadi rusak atau menjadi amal buruk, dan amal biasa bisa menjadi mulia. Dalam konteks menuntut ilmu, para ulama menyebutkan bahwa niat utama yang harus ditanamkan seorang pelajar adalah mengharap ridho Allah dan bukan mengharapkan kepada dunia. Menuntut ilmu itu merupakan ibadah, maka ia harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengangkat kebodohan dari dirinya, menghilangkan kebodohan dari masyarakat, menghidupkan dan menjaga agama, melestarikan ajaran-ajaran Islam. Nah, seseorang yang menuntut ilmu karena Allah akan mendapatkan keberkahan, cahaya, dan manfaat. Nah, ilmu seperti inilah yang menjadi pembimbing hidupnya para penuntut ilmu itu. Sebaliknya, orang yang menuntut ilmu demi selain Allah akan kehilangan keberkahan. Dan ilmu yang ia dapatkan itu dapat menjadi beban, musibah, bahkan penyesalan baginya sendiri. Para ulama juga menjelaskan bahwa kebodohan adalah penyakit yang sangat berbahaya dan belajar merupakan obatnya. Menuntut ilmu bukan hanya untuk memperbaiki diri, tetapi juga sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar secara intelektual. Membenahi diri, keluarga, dan masyarakat. Karena tanpa orang-orang yang belajar, agama itu akan cepat ditinggalkan, apalagi di zaman sekarang ini yang lebih mementingkan tren daripada agama. Para sunnah juga akan hilang dan umat akan banyak yang tersesat. Karena itu, niat belajar juga mencakup misi sosial dan keagamaan.
Para penuntut ilmu juga harus meniatkan syukur atas nikmat akal, kesehatan badan, waktu luang, dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur itu bukan hanya melalui ucapan saja, tetapi dengan menggunakan akal pada tempatnya, yaitu mempelajari ilmu agama dan ilmu yang bermanfaat. Bukan menggunakan akal untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, dan hanya membawakan dosa. Nah, namun di sini itu diberikan juga peringatan keras bahwa tidak boleh menuntut ilmu untuk tujuan duniawi, seperti meraih kedudukan, jabatan, atau kekuasaan. Hanya ingin dihormati orang lain, hanya ingin terkenal, hanya ingin dianggap pintar, dan hanya ingin mengalahkan orang lain, juga ingin mendapatkan harta dunia. Ini semua merupakan niat tercela yang akan menghancurkan martabat ilmu. Orang yang belajar dengan niat seperti ini tidak akan pernah merasakan cahaya ilmu. Bahkan ulama menyebut orang seperti itu sebagai orang yang menjual akhirat demi dunia. Sebuah kerugian yang sangat besar. Nah, zuhud dan takwa merupakan dua sifat yang harus menyertai perjalanan ilmu. Tanpa keduanya, ilmu itu bisa berubah menjadi bumerang. Orang yang tidak zuhud akan selalu tergoda kepada dunia. Orang yang tidak bertakwa akan memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan hawa nafsu. Para ulama juga mengatakan bahwa orang bodoh itu berbahaya, tetapi orang bodoh tapi rajin itu lebih berbahaya lagi. Orang yang tekun, rajin, semangat tapi tidak didasari ilmu yang benar itu juga dapat menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu, ilmu harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan kita. Ilmu juga harus disertai oleh adab atau moral. Di sini, oleh karena itu para ulama dahulu itu lebih fokus pada adab sebelum ilmu. Karena emang al-adabu fauqal ilmi. Karena ilmu tanpa adab itu ibarat api tanpa kendali, mudah membakar dan merusak. Penuntut ilmu juga harus menjaga kesopanan kepada guru. Tidak boleh sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Dan tidak menjadikan ilmunya sebagai alat untuk merendahkan orang. Dan jika guru itu pernah melakukan kesalahan, tidak boleh kita mengkritik guru itu secara pedas seakan-akan ilmu kita lebih tinggi daripadanya. Fitnah ilmu itu sangat mungkin terjadi jika ilmu tidak digandengkan dengan kejujuran dan amanah. Orang yang cerdas tetapi hatinya kotor itu bisa menyebabkan kerusakan besar di masyarakat. Oleh karena itu, penuntut ilmu juga harus berhati-hati dengan hawa nafsu, keinginan dunia, dan ambisi pribadi yang bisa mencemari tujuan belajar. Nah, di sisi lain, orang yang benar-benar ikhlas dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu akan merasakan kelezatan ilmu atau sudah dalam tingkatan zauq. Ilmu adalah sesuatu yang manis bagi yang memahami dan mengamalkannya. Dan barang siapa yang sudah merasakan nikmatnya ilmu, nikmat menghafal, memahami, mengajar, dan mengamalkannya, maka ia tidak akan pernah lagi tertarik dengan harta orang lain. Dunia tidak akan lagi menipunya, dan ia akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya. Nah, di sini para ulama juga mengingatkan bahwa menuntut ilmu untuk akhirat pasti mendapatkan keberuntungan. Tetapi, menuntut ilmu untuk dunia pasti membawa kerugian. Ilmu merupakan amanah, maka ia harus digunakan untuk memperjuangkan kebenaran, menegakkan agama, dan membela yang benar. Dunia dalam pandangan ulama adalah sesuatu yang sedikit rendah nilainya. Orang yang terpesona padanya merupakan orang yang tertipu. Oleh karena itu, penuntut ilmu harus mengingat bahwa ilmu yang ia peroleh dengan susah payah tidak boleh disia-siakan untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi, yang hina, maupun fana. Kehormatan penuntut ilmu juga akan jatuh jika ia menjual ilmunya demi dunia, kedudukan, atau harta. Itulah sebabnya para ulama menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabat ilmu. Mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia, tidak pernah bergantung kepada manusia, tidak pernah menjilat kekuasaan, dan tidak pernah menggunakan ilmu untuk mencari muka saja. Mereka menjaga adab, mereka menjaga kewibawaan mereka, dan menjaga hati supaya tetap bersih. Dan ini merupakan akhlak yang membuat ulama sejati itu dihormati sepanjang zamannya. Jadi keseluruhan pembahasan ini mengajarkan satu kesimpulan besar, yaitu niat merupakan pusat nilai ilmu.
Jika niat kita lurus, maka ilmu akan menjadi cahaya yang membimbing kita. Dan jika niat kita itu bengkok, maka ilmu akan menjadi kegelapan yang menyesatkan kita. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah yang agung, tetapi hanya akan terasa lezat, bercahaya, dan bermanfaat apabila disertai niat yang benar, adab yang terjaga, dan hati yang ikhlas. Dengan niat yang lurus juga, ilmu akan mengangkat derajat seseorang, menyelamatkan dirinya dan orang lain, serta menjadi jalan menuju ridho Allah. Sekarang kita akan membahas syair. Yang pertama kita membahas syairnya. Ini Asyaikhul Imamul Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar rahimatullahi syi'ran li nafsihi. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amis syaki am kaifa yuhtamu umrahu aw ruhahu yaumin nawa mustafillun aw murtaki wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabanha wattaki. Nah, jadi syair ini dinisbatkan kepada Al-Ustadz Ruknul Islam atau yang sering disebut sebagai Al-Adib, dan seluruh baitnya ini mengkritik tentang kesombongan ilmu. Nah, makna umumnya syair ini bicara tentang tawadu. Tawadu itu yaitu sikap rendah hati, tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain meskipun memiliki ilmu, amal, atau kedudukan. Lawan kata dari tawadu adalah takabur atau sombong. Yang bait yang pertama, Inna tawadu'a man khisalil muttaqi wa bihi ataqiyu ila ma'ali yartaqi. Di sini artinya orang yang tawadu itu justru derajatnya diangkat, sedangkan orang yang sombong meski tampak tinggi sebenarnya dia sangat rendah di mata Allah. Tawadu itu bukan berarti rendah diri, tapi sadar posisi di hadapan Allah. Nah, sedangkan orang sombong itu orang yang merasa paling pintar, orang yang meremehkan orang lain. Nah, di pandangan Allah, orang sombong itu merupakan suatu kehinaan, bukan kemuliaan. Kemudian bait kedua, wa minal ajaibi ujabu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amis syaki. Nah, bait di sini menjelaskan bahwa betapa banyak orang yang bodoh itu justru bahagia, dan betapa banyak orang yang berilmu yang celaka. Di sini ilmu itu tidak otomatis menyelamatkan, karena yang menyelamatkan itu merupakan ilmu ditambah adab atau ilmu ditambah tawadu. Nah, orang biasa tapi dia ikhlas, rendah hati, itu bisa lebih mulia daripada orang alim yang sombong. Kemudian bait yang ketiga, am kaifa yuhtamu umrohu aw ruhahu yaumin nawa mustafillun aw murtaki. Nah, di sini dijelaskan bagaimana seseorang itu bisa berbangga dengan umur dan ruhnya. Padahal semua itu akan kembali kepada Allah. Nah, kita kan sering ya membanggakan umur, membanggakan pengalaman, membanggakan jabatan kepada orang lain. Padahal umur, pengalaman, dan jabatan itu merupakan titipan dari Allah. Dan ruh itu juga akan dicabut sama Allah. Jadi kesombongan itu tidak pernah logis di akal, karena semuanya itu bersifat sementara. Kemudian bait terakhir, wal kibriya'u li rabbana sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Di sini artinya kesombongan itu merupakan sifat khusus Allah, maka jauhilah dan takutlah terhadap sifat itu. Nah, ini adalah poin yang paling keras dalam syair ini. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa kesombongan itu merupakan selendangku. Artinya, manusia itu haram bersifat sombong, karena sombong itu menyaingi sifat Allah. Oleh karena itu orang berilmu wajib lebih takut bersifat sombong. Jadi inti dari syair ini yaitu
tawadu atau menaikkan tawadu itu dapat menaikkan derajat para penuntut ilmu. Ilmu tanpa adab itu merupakan bahaya. Kesombongan itu merupakan sebab kehancuran. Orang berilmu harus paling rendah hati. Kemudian ada nasihat dari Imam Abu Hanifah. Ini. Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa inna ma qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Nah, di sini artinya besarkanlah sorban kalian dan lebarkanlah baju kalian. Nah, banyak sekali orang awam yang belum sangat memahami tafsir dari kalimat ini, pasti akan mengertinya adalah sebuah bahwa Abu Hanifah itu sombong, pamer, dan sebagainya. Tapi makna yang di sini makna yang paling benar dari kalimat ini merupakan Imam Abu Hanifah itu ingin sekali ilmu itu dihormati sama orang lain dan para ulama itu tidak diremehkan. Nah, jika orang itu berilmu tampil terlalu merendah sampai tidak dihargai, disepelekan, maka ilmu itu akan ikut direndahkan. Oleh karena itu, ada perbedaan penting dalam tawaduk dalam hati, yaitu wajib, sedangkan menjaga wibawa ilmu itu perlu. Kesimpulannya, rendah hati itu kebalikan dari merendahkan diri. Kemudian ilmu itu perlu wibawa dari orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Nah, yang dilarang dari sini yaitu sombong hati, bukan tampilan rapi dan pantas. Kemudian ada wasiat Imam Abu Hanifah dan nasihat para ulama. Ini yang wayam bagi rito libil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah rahimatullahi li Yusuf bin Khalid As-Sumti rahimatullahi alaihi indar ruju'i ila ahlihi wa iyalihi wa yujadu man yatlubuhu. Nah, ini kitab wasiat Khalid As-Sumti. Ini kitab wasiat dari Abu Hanifah untuk Khalid As-Sumti, ditulis untuk keluarganya, tetapi layak dibaca oleh para pelajar, guru, maupun pemberi nasihat. Isi pesan besar dari buku itu yaitu ilmu bukan cuma hafalan, ilmu harus membentuk akhlak, menjaga adab, dan menumbuhkan tawadu. Kemudian ada nasihat dari Ali bin Abi Bakar. Beliau menegaskan bahwa kitab ini baik untuk murid, juga baik untuk guru. Kenapa? Karena mengatur adab lahir dan mengatur adab batin. Jadi kesimpulan dari 3 teks maupun syiar maupun kitab yang tadi aku bahas itu ada 7 poin kuatnya, yaitu yang pertama, ilmu tanpa tawaduk merupakan suatu bencana atau musibah. Kemudian tawaduk itu menaikkan derajat untuk ilmu. Kemudian sombong merupakan sifat Allah. Nah, manusia haram memilikinya. Orang awam itu bisa lebih mulia dari alim yang sombong. Kemudian nomor 5, wibawa ilmu itu perlu dijaga, tetapi hati kita harus tetap rendah. Kemudian nomor 6, ilmu sejati melahirkan adab lahir dan batin. Kemudian yang terakhir, kitab wasiat ulama itu penting untuk pembentukan akhlak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.